Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore mahasiswa ilmu falak semester 4. Ini hari Rabu tanggal 26 Mei 2021, di mana pada kalender ini secara hisab itu nanti akan terjadi gerhana bulan nanti sore pukul 6 lebih 10 menit. Lalu kaitannya dengan mata kuliah ilmu falak ini nanti saya minta Anda untuk memberikan sebuah gambaran Anda, memberikan argumentasi, dan coba Anda buat sebuah ringkasan dari materi yang saya berikan, sekaligus materi yang mungkin Anda dapatkan entah dari televisi, entah dari observasi, ataupun entah dari apapun itu yang berkaitan dengan gerhana bulan yang akan terjadi pada nanti sore. Yang pertama ini tentang stellarium dulu. Ini stellarium ini merupakan aplikasi komputer yang digunakan untuk memvisualisasikan benda-benda langit, ya, baik matahari, rembulan, ya, lalu planet, itu bisa divisualisasikan dengan menggunakan aplikasi ini. Secara garis besar kita harus pahami lagi bahwasannya memang yang namanya benda-benda langit itu beredar pada lintasan edarnya itu secara beraturan dengan perhitungan yang sangat detail, dan juga itu akhirnya memunculkan suatu cabang ilmu yang disebut sebagai ilmu hisab, ilmu perhitungan, ilmu astronomi. Nah, stellarium ini merupakan visualisasi dari hisabnya. Jadi yang namanya orang melakukan perhitungan itu kan dia tahu, oh ini jam segini nanti akan terjadi gerhana, jam segini akan terjadi bintang jatuh, jam segini akan terjadi komet melewati dan akan terlihat dan lain sebagainya. Nah, dari hal tersebut itu nanti kalau misalnya divisualisasikan itu kita bisa menggunakan alat ini atau menggunakan software ini. Jadi software stellarium adalah software yang digunakan untuk memvisualisasikan hisab dari astronomi. Stellarium itu ikonnya seperti ini, ya. Ini stellarium, ikonnya seperti ini. Nanti silahkan Anda bisa download aja sendiri, cari di Google, download stellarium seperti ini, nanti tinggal diinstal sendiri, Anda nanti bisa memvisualisasikan sendiri. Dan stellarium ini macam-macam, ini bisa digunakan untuk visualisasi hilal, bisa digunakan untuk visualisasi gerhana matahari, gerhana bulan, bahkan bisa digunakan untuk mengamati planet, mengamati rasi bintang dan lain sebagainya. Tapi karena ini mata kuliah ilmu falak, nanti kita akan fokus ke gerhana, di mana yang terjadi sore ini adalah gerhana bulan. Kita bisa masuk langsung ke stellariumnya. Jadi dalam stellarium ini yang pertama kita bisa men-set ini di icon. Jadi ada pilihan menu di sebelah kiri bawah ini. Yang pertama kita set dulu lokasinya. Lokasi ini kita bisa set sesuai dengan lokasi yang kita inginkan. Misalnya kita ingin mencari, tinggal diklik aja di sini Temanggung gitu ya. Dan setelah di search ini ketemu Temanggung, tinggal saya klik sehingga muncul Temanggung. Udah, ini kalau kita sudah seperti ini artinya lokasi yang kita set saat ini berada di Temanggung. Lupa kenapa kok ini di lautan? Ini karena di lautan karena memang saya pakai agar nanti bulannya tidak terhalang oleh yang lain. Kita bisa men-set dengan landscape atau pemandangan yang lain, tapi saya lebih memilih samudra atau lautan biar nanti lebih jelas. Kalau untuk lokasi sebetulnya kita juga tidak harus Temanggung, ya, terserah Anda. Misalnya Anda sedang di tempat lain, misalnya tinggal ditulis saja Jakarta, misalnya Jakarta Indonesia kan gitu. Ini nanti tinggal diklik Jakarta, tinggal diklik saja Jakarta. Tapi karena sekarang ini tempat kita ada di Temanggung, maka kita set dulu Temanggung sebagai lokasi kita saat ini. Itu setelah selesai di set lokasinya, kita close. Yang pertama tadi men-set lokasinya, yang kedua adalah men-set yang pengen kita cari, yang pengen kita temukan. Ini tinggal di klik pada menu bagian bawah ini, kita klik ini pencarian objek benda. Jadi kita pengen fokuskan yang pengen kita amati apa, apakah matahari, bulan, bintang, atau apa. Misalnya kita klik di sini, ini pakai bahasa Indonesia ya, jadi saya klik aja misalnya matahari misalnya. Moon atau sun. Oh, nggak ada di sini ya. Matahari. Atau langsung aja karena nanti gerhana bulan ya. Kita klik bulan. Klik search. Maka
ini secara default nanti stellariumnya sudah mengarah ke bulan. Tapi kita bisa lihat di sini ini bulannya belum kelihatan. Kenapa demikian? Karena bulan berada di bawah ufuk. Karena bulan berada di bawah ufuk, otomatis ini bulannya nggak kelihatan. Ya. Coba kalau kita cari yang lain ya, mungkin jangan bulannya, mungkin apa ya? Mungkin kita ingin mencari planet misalnya, Venus misalnya, atau Mars misalnya. Mars, kita coba cari. Oh, ada kelihatan Marsnya ya. Jadi kita coba lihat Marsnya di mana. Ini planet Mars. Kita bisa scroll mouse-nya. Ini kita bisa perbesar. Nah, ini dia planet Mars ya. Planet Mars karena ini memang dalam kondisi sore hari. Ini masih ini saat ini pukul setengah lima artinya dia planet ini masih terlihat tidak merah ya. Ini hanya contoh bagaimana kita ingin mengamati objek benda langit. Ini ketika kita ingin mengamati Mars, kita perkecil lagi. Tadi kita ingin mengamati bulan ya, maka kita cari lagi coba bulannya. Bulan kita coba amati. Kita ganti lagi objeknya menjadi bulan. Oke. Tidak terlihat. Kenapa tidak terlihat? Seperti yang saya katakan tadi, tidak terlihatnya ini karena ini masih di bawah ufuk. Nah, terus bagaimana kita bisa mensimulasikan gerhana bulannya? Jadi tadi sudah di set lokasi, sudah di set pencariannya kita menuju ke bulan, dan sudah di set di situ. Lalu kita lihat waktunya. Di sini ada gambar jam di sini. Kita klik. Ini tanggalnya 26 Mei 2021. Nah, di sini adalah waktunya. Nah, waktu ini kita bisa set. Di sini terlihat ada pukul 16.57 sesuai dengan waktu saat ini ya, 16.57. Nah, kita bisa klik tanda yang ada di atas ini untuk melihat apa yang akan terjadi nanti di pukul 18. Kita tambahkan terus di sini. Kita klik bagian atasnya ini untuk melihat apa yang akan terjadi pada pukul 18. Terus dan ternyata langit semakin gelap. Dan ketika pukul ini, lihat itu bulannya sudah mulai muncul. Jadi bisa dilihat di sini bulan terbit. Sebetulnya ini bukan dikatakan bulan terbit ya, karena memang ini bulannya ini dia berevolusi terhadap bumi, sehingga ya kita bisa katakan bulan terbit. Bulan terbit itu di sini dikatakan pada pukul 17.26. Ada di sekitar 17.26. Nanti matahari tenggelam itu sekitar 17.35 ya. 17.35 artinya ini bulan terbit ini sebelum matahari terbenam atau sebelum maghrib. Sebelum maghrib ini matahari sudah terbenam. Matahari itu belum terbenam saat bulan terbit ya. Jadi bulannya terbit dulu, baru matahari itu nanti setelahnya itu nanti terbenam. Oke. Maaf tadi saya agak salah dalam memberikan gambaran yang pada intinya gini. Pada intinya pada tanggal 26 Mei nanti sore setelah Ba'da Maghrib itu nanti akan terjadi gerhana bulan, di mana gerhana bulan itu nanti akan terlihat setelah matahari terbenam. Dan kalau dilihat dari hisapnya atau waktunya itu nanti matahari akan terbenam pukul 17.36. Nah, di sini kita bisa simulasikan mulai dari 17 sebelumnya mungkin ya. Kita dari sebelumnya biar kita tahu matahari terbenamnya bagaimana. Kita mundur dulu. Kurang jauh biar kelihatan mataharinya di mana. Ya, matahari masih tinggi kalau di sini. Itu dia matahari, ini matahari ya. Dan tadi kita sudah set pencariannya menuju ke bulan. Ini adalah matahari, dan matahari semakin lama dia akan semakin tenggelam. Kalau kita tambahkan waktunya, terlihat nanti matahari akan terbenam pada pukul 17. Matahari semakin turun, semakin gelap, dan bisa dilihat di sini bulannya sudah mulai naik. Jadi bulan mulai naik itu sebelum matahari terbenam ya. Jadi sebelum matahari terbenam, nah ini
Ini matahari masih ada di sini, itu bulan sudah kelihatan. Ini bulannya sudah kelihatan. Baru pada pukul 17.36 matahari benar-benar terbenam. Dan ketika matahari benar-benar terbenam, maka benda-benda langit sudah bisa mulai kelihatan semua, mulai dari bulan dan planet-planet, bintang-bintang di sini sudah mulai kelihatan. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk mengamati yang ingin kita jadikan observasi sekarang ya, yaitu bulannya itu sendiri. Kita besarkan coba. Kita lihat wujud bulannya seperti apa. Nah, bisa dilihat di sini. Ini bulan sudah gerhana ini, tapi belum total karena masih ada cahayanya di sini. Jadi ini yang disebut dengan blood moon atau bulan merah atau bulan darah. Apa itu blood moon? Blood moon itu ya gerhana bulan. Blood moon adalah gerhana bulan. Di mana blood moon itu artinya adalah ketika bulan itu berwarna merah karena ada pembiasan cahaya. Kita ketahui yang namanya bulan itu tidak memancarkan cahaya sendiri tapi memantulkan cahaya matahari. Dan ketika terjadi konjungsi itu ketika matahari bumi bulan ya, urutannya gitu. Matahari bumi bulan berada dalam satu garis lurus dalam lintang maupun bujurnya, maka nanti ketika bulan ingin memantulkan cahaya matahari itu nanti terhalang oleh bayang-bayang bumi. Dan karena bayang-bayang bumi ini menutupi bulan, maka ini kita bisa katakan ini adalah bayang-bayang bumi ini. Ini bayang-bayang bumi yang menutupi bulan. Bayang-bayang bumi yang menutupi bulan inilah nanti akan membuat bulannya berwarna merah yang kita kenal sebagai blood moon, yang kita kenal dalam bahasa Indonesia sebagai gerhana bulan. Jadi gerhana bulan itu berbeda dengan gerhana matahari. Kalau gerhana matahari itu mataharinya bisa benar-benar gelap karena terhalang oleh benda, terhalang oleh bulan. Tapi kalau gerhana bulan itu bulannya bukan gelap, tapi bulannya berubah menjadi merah karena terhalang oleh pembiasan cahaya dari bayang-bayang bumi. Jadi itu bedanya antara gerhana matahari dengan gerhana bulan. Nah, sekarang dari gerhana ini kita bisa agak ini kita jauhkan ya. Lalu kita coba percepat waktunya, kita lihat di mana dalam perhitungan gerhana bulan nanti terjadi pada pukul 18.10. Kita lihat. Ini 18.1. Kita agak turunkan. Ini semakin naik karena memang bulannya memang semakin naik ke ufuk. 18. Nah, 18 ini atau 18.19 lah ya. 18.19 adalah puncak dari gerhana bulan. Dan bisa dilihat di sini bulannya sudah benar-benar total gelap ya. Jadi total merah maksud saya, total merah warnanya. Kita bisa dekatkan lagi. Nah, kita lihat simulasinya kalau kita semakin lama ya. Semakin lama apa yang akan terjadi? Atau mungkin agar bisa lebih enak gimana ya? Kita coba agak jauhkan dulu. Kita perbesar pakai zoom. Oke. 18.27. Nanti kita akan melihat bagaimana proses berakhirnya gerhana bulan juga. Jadi 18.27 gerhana bulan masih berwarna merah, masih blood moon ya. Kita coba tambah lagi. Kurang besar ya. Nah, kurang detail. Oke, ini terlihat warnanya sudah mulai putih, artinya sudah mulai ke gerhana bersebagian. Tuh. Nah, ini sudah mulai memancarkan cahaya kembali, artinya bayang-bayang bumi sudah mulai meninggalkan. Tuh. Kita tambah lagi. Kita agak jauhkan. Dan kita akan lihat bahwasannya gerhana ini nanti akan berakhir pada pukul berapa.
Oke. Tuh. Maaf, mungkin kita coba set dengan pencarian biar nanti bulannya tidak bergerak-gerak. Kita cari bulan. Nah, sekarang bulannya nggak akan bergerak-gerak. Kita besarkan biar kelihatan jelas. Nah, kita lihat simulasi blood moon ya. Nah, ini tadi kita mundurkan dulu. Kita lihat posisi. Nah, ini ketika tadi ya, ketika sebelum ya, ini sebelum. Ini ketika gerhana sebagian ketika bulan mulai terbit di sini. Bulan mulai terbit terus sampai nanti pukul 18.10 terjadi puncak terjadi mulai dari gerhana bulan total. Dilihat di sana bulannya sudah berwarna merah karena sudah berada pada masa atau fase gerhana total, di mana puncaknya ada pada 18.19. Lalu nanti akan mulai berakhir pada pukul 18.28. Bisa dilihat di sini sudah mulai ada cahayanya, artinya memang gerhananya sudah mulai berakhir, gerhana totalnya. Lalu akan terjadi lagi nanti gerhana sebagian. Jadi semakin lama akan cahayanya akan semakin tersingkap. Bisa dilihat di sana cahayanya sudah mulai menghilang. Maksud saya bayangannya sudah mulai meninggalkan bulan. Sehingga pada fase ini, nah ini dia, pada fase ini bulan sudah kembali ke bulan purnama pada pukul 19.52. Jadi waktu sholatnya memang hanya sampai ke 19.52 nanti di Temanggung. Di atas 19.52 ini nanti sudah gerhananya sudah berakhir. Tapi ada yang mengatakan ini masih boleh untuk melaksanakan sholat gerhana sampai waktu sekitar 20.52. Karena walaupun demikian ini bulannya ini masih berada pada penumbra, masih pada bayang-bayang bumi, walaupun bayangannya sangat tipis. Kita coba ya, kita agak lebih jauhkan lagi apakah semakin terang atau tidak. Oh, ternyata visualisasinya sama saja. Yang pada intinya memang tadi kita bisa lihat ya, kita bisa mundurkan lagi. Memang gerhana bulan itu terjadi saat itu tadi tuh saat gerhana blood moon itu terjadi pada 18.19 puncaknya. Nah, inilah blood moon ya. Blood moon terjadi pada 18.19 dan akan mulai menghilang pada pukul 19.52 saat cahaya atau bayang-bayang matahari, bayang-bayang bumi itu mulai meninggalkan bulan seperti ini. Ini fase ketika gerhana bulan sebagian berakhir. Jadi tadi fasenya yang awal itu tadi ketika gerhana sebagian dimulai. Gerhana sebagian itu sebetulnya sudah dimulai pada pukul 16.45 atau jam 5 kurang itu sudah mulai terjadi, tapi kan bulan belum bisa diamati karena bulan masih belum terbit kan gitu. Lalu baru pada pukul 18 berapa tadi ya? Pada pukul 17.36 itu ketika matahari sudah mulai terbenam, itu bulan sudah mulai bisa ditampak, sudah mulai bisa kelihatan karena sudah mulai terbit ya. Jadi ini ketika proses bulannya terbit tadi. Jadi fasenya adalah dimulainya gerhana sebagian pada pukul 16.45. Ini sudah sebagian nih, dilihat di situ. Itu kan sudah blood moon itu. Sudah blood moon. Tapi ini kan kalau di sini kan nggak bisa kelihatan karena bulannya belum terbit. Baru ketika nanti bulannya terbit, ini masih gerhana sebagian. Sampai pukul 18.10 dimulailah gerhana total, terus sampai puncaknya 18.19, lalu 18.29, 28 itu gerhananya sudah mulai berakhir, gerhana totalnya sudah mulai berakhir, terus sampai pukul 7 malam, sampai pukul 19, terus sampai 19.52 gerhananya berakhir. Oke, itu gambaran mengenai proses gerhana bulan pada 26 Mei Rabu Pahing 2021.
Silakan Anda membuat sebuah ringkasan kira-kira apa saja yang bisa Anda dapatkan dari simulasi ini. Bukan stellariumnya, tapi pengen tahu dari Anda mahasiswa AS semester 4 mata kuliah ilmu falak. Silakan coba Anda ringkas kira-kira apa itu gerhana bulan ya, kapan dia terjadi, lalu mengapa bisa terjadi. Itu coba Anda ringkas tadi. Dan silakan Anda utarakan apa saja yang memang menurut Anda itu penting untuk diutarakan. Diketik dalam Microsoft Word sebagai tugas mata kuliah untuk pertemuan besok ya, pertemuan pada hari Kamis. Saya kira itu untuk gambaran simulasi gerhana bulan. Minggu depan kita akan membahas mengenai gerhana matahari. Tidak perlu saya bahas karena memang sebetulnya nyaris sama aja dengan gerhana bulan. Nanti kita akan langsung masuk ke bulan Hijriah atau hisab dan rukyat bulan Hijriah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.